Nabi Henokh menghilang tanpa jejak. Keberadaannya jelas menjadi suatu misteri sampai saat ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia terangkat ke sorga. Mengenai hal ini sudah kami bahas di konten sebelumnya, yang mana Thorah 30 menit tidaklah sependapat. Harap dimengerti, menghilangnya Nabi Henokh terjadi sebelum air bah. Yang mana pada masa tersebut kejahatan manusia di muka bumi ini sangatlah berbahaya, ditandai dengan lahirnya ras campuran yang disebut juga Nephilim. Henokh mempunyai ayah bernama Yared. Setelah Yared memperanak Henokh, ia masih hidup 800 tahun lagi. Total hidup Yared 962 tahun. Yang berarti ia berumur 162 tahun ketika istrinya melahirkan Henokh. Berikutnya, Henokh mempunyai anak ketika sudah berumur 65 tahun. Menarik sekali bila dilihat, bahwa umur manusia pada masa awal generasi keturunan Adam dan Hawa, amat sangat jauh berbeda dengan umur manusia pada saat ini. Umur 162 tahun tidaklah dihitung terlalu tua untuk memiliki seorang anak. Bila hal itu terjadi saat ini, di mana seorang laki-laki yang berumur 80 atau 90 tahun baru mempunyai anak, maka akan terlihat aneh dan tidak masuk akal. Apakah ini disebabkan makanan, atau gaya hidup mereka yang jauh lebih sehat? Tetapi tahukah Anda, jikalaupun manusia modern yang hidup pada saat ini mempunyai pola yang sehat, atau mungkin mirip, atau mendekati pada masa tersebut, menurut pandangan Thorah 30 menit tetaplah tidak bisa mencapai umur 500, apalagi 900 tahun. Dan cukup mustahil mempunyai anak di umur 162 tahun. Jadi, apakah yang terjadi dengan tubuh manusia saat ini? Apakah ada hubungan dengan apa yang terjadi pada masa Henokh? Perhatikan ayat berikut. Henokh berumur 365 tahun, atau 300 tahun setelah kelahiran Metusalah. Ayat berikutnya lebih menarik lagi yang akan menimbulkan banyak perdebatan. Perhatikan Kejadian 5 ayat 24. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, atau menghilang. Mengapa? Karena ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? Ada pandangan yang mengatakan ke sorga. Walaupun tentu saja tidaklah terlihat kata-kata sorga. Sehingga sudah bisa dipastikan ini adalah suatu asumsi. Seperti yang sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya, bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dengan demikian maka kematian tidaklah bisa dihindari, termasuk juga Nabi Henokh. Kata diangkat berasal dari bahasa Ibrani, lekah. Mari kita perhatikan artinya. Adakah arti katanya diangkat? Tidak ada. Artinya tidak lain mengambil. Tentu saja penterjemah Alkitab Bahasa Indonesia bisa mengambil alasan ini, bahwa Allah mengambil Henokh dari muka bumi, yang bisa juga diartikan diangkat dari muka bumi. Akan tetapi kata Ibrani, lekah, juga terdapat di ayat berikut. Apakah artinya juga diangkat dari muka bumi? Tentu saja tidak, tetapi diartikan dengan kata mengambil. Apakah mengambil di sini membawanya ke atas? Tentu saja tidak. Yang berarti kata Ibrani, lekah, tidak bisa diartikan, diangkat. Perhatikan kembali Kejadian 2 ayat 15. Yahwa Elohim mengambil manusia, atau Adam dari suatu tempat ke dalam Taman Eden. Yang berarti Adam tidaklah diciptakan di Taman Eden, tetapi di luar Taman Eden. Artinya, Adam dipindahkan, dari luar Taman Eden, masuk ke Taman Eden. Yang mau kami tekankan di sini adalah, bahwa kata Ibrani, lekah, lebih baik bila diartikan, dipindahkan. Kejadian 5 ayat 24 seharusnya berbunyi sebagai berikut, dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah dipindahkan oleh Elohim. Pertanyaannya adalah, kemanakah Henokh dipindahkan? Dan mengapa ia dipindahkan? Apakah alasan Elohim memindahkannya? Mari kita perhatikan garis waktu berikut. Ketika Henokh dipindahkan, yang menurut pandangan kami masih berada di muka bumi ini, Set, yaitu anak Adam langsung, masihlah hidup, dan juga Enos, Kainan, Mahalalel, dan bahkan ayah dari Henokh sendiri yaitu Jared, masihlah hidup. Henokh menghilang, atau dipindahkan kira-kira 600 tahun sebelum air bah. Dan bila dilihat umur manusia pada masa itu kira-kira sampai dengan 800 tahun, maka ada kemungkinan Henokh masih hidup menjelang, atau mendekati turunnya air bah. Tetapi, apakah yang sebenarnya terjadi selama 600 tahun lalu?
Pada suatu masa Yahwa Bapa menyatakan penyesalannya menjadikan manusia di muka bumi ini. Dan hal tersebut membuat hatinya bersedih. Oleh karena itu, maka ia akan menghapuskan umat manusia dari muka bumi. Tidak hanya itu, ia juga akan melenyapkan semua binatang. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa? Apakah alasannya? Ayat berikut menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan umat manusia begitu besarnya pada masa tersebut. Pertanyaan berikutnya yang lebih penting. Kejahatan apakah, sehingga Yahwa Bapa harus melenyapkan manusia? Apakah pembunuhan? Percabulan atau perzinahan? Penipuan, kecurangan, atau korupsi? Apakah kriminalitas seperti itulah yang membuat manusia dihapuskan? Jika dengan demikian, maka seharusnya dunia ini akan mengalami beberapa kali pemusnahan manusia, atau genosida. Karena hal demikian sudah sering terjadi di muka bumi ini. Tidak hanya sebagian, tetapi hampir seluruh bumi. Jadi, apakah yang membuat Yahwa Bapa harus memusnahkan, atau genosida atau seluruh umat manusia pada masa itu? Dan apakah perbedaannya dengan kejahatan-kejahatan manusia setelahnya yang tidak menyebabkan pemusnahan seluruh umat manusia? Perhatikan ayat berikut. Kapankah manusia mulai bertambah banyak? Perhatikan kembali garis waktu berikut. Keturunan-keturunan Adam, yaitu Set, Enos, Kainan, Mahalalel, Jared, dan juga Henok, yang pastinya mereka masing-masing mempunyai anak-anak lainnya, yang menikah dengan anak-anak lainnya. Jadi bisa dikatakan, pada saat Henok lahir, manusia sudah hidup kurang lebih 1000 tahun, dihitung dari Adam. Dan harap diingat, umur manusia pada saat itu dapat hidup lebih dari 500 tahun. Yang mana menurut pandangan Torah 30 menit, jumlah umat manusia ketika Henok lahir sudah cukup banyak dan memenuhi seluruh permukaan bumi. Jadi, apakah yang sedang terjadi di masa 1000 tahun awal kehidupan manusia? Ketika manusia mulai menguasai bumi di awal 1000 tahun, lahirlah juga anak-anak perempuan. Karena memang tujuan manusia ketika keluar dari Taman Eden adalah berkembang biak, dan bertambah banyak untuk memenuhi permukaan bumi. Tentu saja yang dimaksudkan adalah antara manusia dengan manusia. Perhatikan kata, cantik, yang berasal dari kata Ibrani, tofut, yang sebenarnya mempunyai makna, baik, ataupun, berguna. Kalimat Ben Elohim, yang berarti suatu makhluk yang tidak berasal dari proses kelahiran, tetapi penciptaan dari Elohim sendiri. Hanya ada 2 jenis yang dimaksudkan. Yang pertama, Adam, sebagai manusia pertama yang langsung diciptakan dari Elohim, tanpa proses kelahiran. Tidak ada lagi manusia selain Adam yang diciptakan secara langsung. Yang berikutnya tidak lain adalah malaikat-malaikat Elohim sendiri. Malaikat tidaklah dilahirkan, melainkan diciptakan. Malaikat tidaklah berkembang biak, karena jumlahnya tidaklah akan berkurang ataupun bertambah, melainkan tetap. Dan dalam hal Kejadian 6 ayat 2 tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah malaikat-malaikat kegelapan, yang sedang menentang kehendak-kehendak Elohim sendiri, yang hendak merubah, atau menggantikan sistem yang sudah ditetapkan, melawan apa yang seharusnya tidak boleh dikerjakan, yaitu secara random mengambil manusia, berjenis kelamin perempuan, yang baik bagi mereka, atau dapat digunakan untuk bersetubuh, dan menghasilkan garis keturunan. Suatu keturunan campuran antara ras manusia dan ras malaikat, yang disebut juga Nephilim. Suatu ras baru yang mempunyai kemampuan, atau kekuatan, jauh melebihi manusia biasa. Suatu ras yang membuat Yahwa Bapa murka. Malaikat tidak bisa mati, dengan demikian ia mempunyai kehidupan yang abadi. Tetapi malaikat juga tidaklah diperkenankan mempunyai keturunan. Karena mereka tidaklah ditakdirkan untuk bertambah banyak, ataupun berkurang dari segi jumlah. Apa yang sudah diciptakan oleh Elohim adalah yang terbaik. Merubah, ataupun merekayasa genetik, dan berpikir bahwa manusia mempunyai ide yang lebih baik, adalah perbuatan yang menurut pandangan Torah 30 menit, tidaklah berkenan di hadapan Yahwa Bapa. Apalagi jika yang dirubah adalah genetik manusia. Perkawinan antara manusia dengan malaikat tentu saja akan merubah genetik manusia. Perkawinan yang terus terjadi, dari satu Nephilim ke Nephilim yang lain, selama mungkin lebih dari 500 tahun, tentu saja akan menghasilkan keturunan-keturunan yang sudah merubah DNA manusia. Suatu kekejian yang mengharuskan Yahwa Bapa menghapuskan umat manusia.
Mari kita kembali lagi ke pembahasan Henokh. Menurut pandangan Torah 30 menit, ketika Henokh diambil, atau lebih tepatnya dipindahkan oleh Elohim, kekacauan sudah terjadi di muka bumi ini. Yang disebabkan dengan hadirnya manusia-manusia berjenis baru, yang sudah dirubah genetiknya, hasil dari perkawinan manusia dengan malaikat, yang tidak lain disebut juga Nefilim. Nefilim ini berkembang biak, atau kawin, bisa juga kembali dengan Nefilim, atau manusia, atau bisa juga dengan malaikat. Suatu kekacauan yang belum pernah terjadi. Inilah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, dan mengharuskan semua makhluk dihapuskan dari muka bumi. Apakah hal yang seperti ini pernah terjadi lagi setelah air bah? Tidak. Tetapi menurut pandangan kami tidaklah menutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa akhir zaman. Akan tetapi, kemanakah sebenarnya Henokh dipindahkan? Agar ia tidak melihat kematian demi kematian, atau kekacauan di muka bumi ini? Kiranya orang-orang benar tidaklah berupaya merubah ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Yahwa Bapa di sorga, baik dengan cara apapun juga. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.